yang bayar kebangkrutan. Tidak bisa aku hidup susah. Bagaimana dengan pengobatan mama? Dasar Alex kurang ajar. Ini semua pasti atas suruhan mentari si anak sialan itu. Umpat Rachel dengan kesal saat menyetir. Kenapa ini semua bisa terjadi sih? Opa Amar juga sekarang malah menghilang entah kemana. Bagaimana dengan kuliahku? Ucap Rachel. Sampai di rumah Rachel sudah ditunggu oleh mama dan papanya juga Oma Sukma yang sombong itu. Rachel, apa kamu ke rumah Alex? Bagaimana? Tanya Pak Dirga penasaran. Alex tetap memutus kerjasamanya, Pak. Ini semua gara-gara mentari anak sialan itu. Aku tidak mau bangkrut, Pak. Ucap Rachel sambil cemberut kesal dan membanting dirinya duduk di sofa. Apa perusahaan milik Alex itu sangat berpengaruh, Dirga? Tanya Oma Sukma. Jelas, Mah. Karena dia pemasukan terbesar perusahaan kita. Kalau yang lain sih hanya beberapa saja. Itu pun separuhnya sudah mundur juga. Ini pasti karena mendengar perusahaan Alex memutuskan kerjasamanya. Sehingga mereka juga ikut memutuskan kerjasamanya. Ucap Pak Dirga. Aku yakin Pak ini pasti rencana mentari yang ingin balas dendam terhadap keluarga kita, Pak. Dia sengaja mendekati Alex. Agar bisa menghancurkan perusahaan milik Papa. Agar kita jatuh miskin. Mungkin dia menjual dirinya pada Alex. Sehingga Alex berani melakukan ini. Jelas Rachel. Pak Dirga hanya dia mematung dia tak tahu harus berbuat apa kalau sudah kayak gini. Sedangkan karyawannya harus tetap dibayar. Haduh bisa gila aku kalau kayak gini mah. Ucap Dirga pada Oma Sukma. Dirga lakukan sesuatu cari lagi investor besar agar kita kembali normal. Ayo Dirga. Ucap Oma Sukma yang ketakutan juga jatuh miskin. Kemudian Pak Dirga pergi mencari papanya Opa Amar. Hanya Opa Amar yang bisa membantu menaikkan lagi perusahaannya. Aku pergi dulu, aku mau cari Papa Mah, cuma Papa yang bisa membantu. Ucap Dirga lalu pergi meninggalkan rumah. Dirga. Panggil Oma Sukma, Pak Dirga menoleh ke arah mamanya. Kenapa? Tanya Pak Dirga. Bujuk papamu agar mau lagi kembali. Dia pasti mampu untuk membuat perusahaan maju lagi, apalagi temannya banyak pengusaha kaya. Jelas Oma Sukma yang sadar kalau suaminya lah yang membuat perusahaan miliknya dulu maju dan berkembang. Lalu Pak Dirga pergi dan menghubungi papanya itu. Opa Amar saat ini berada di rumah mentari, yang juga sibuk mempersiapkan pernikahan yang tinggal 2 hari lagi. Ting ting. Pesan dari Pak Dirga. Dirga. Gumam Opa Amar dalam hatinya. Dia sedang berbincang dengan kakek Harun mentari kini sedang perawatan khusus di kamarnya dengan menyewa orang yang khusus merawatnya. Pah, aku ingin ketemu. Sekarang penting tolong temui aku di restoran biasa. Aku mohon Papa sekarang juga ke sini. Pesan dari Pak Dirga. Opa Amar tahu kalau Dirga kini sedang panik dengan nasib perusahaan miliknya. Saat ini Opa Amar sudah berjanji tidak akan lagi menyakiti perasaan mentari cucunya. Pak Harun, saya keluar sebentar ya. Ada urusan. Nanti saya pasti kesini lagi. Dan menginap sampai hari-hari tiba. Ucap Opa Amar pamitan keluar. Oh iya Pak Amar, silakan, jangan sampai tidak kembali. Kata kakek Harun. Pasti Pak Harun, nanti kalau mentari mencari saya, bilang saya ada urusan sedikit. Pesan opanya mentari. Lalu Opa Amar pergi dengan supir pribadinya. Menuju restoran bertemu dengan anaknya Dirga. Sampai di restoran Opa Amar langsung masuk ke ruang VVIP yang sudah dipesan oleh Dirga. Pah, panggil Pak Dirga. Ada apa kamu ingin menemui papamu? Papa pikir kamu sudah tak membutuhkan papa lagi. Ucap Opa Amar ketus. Pah, Alex memutuskan kerjasamanya dengan perusahaan milik kita, Pah. Jelas Pak Dirga. Milik kita, sejak kamu memegang perusahaan tersebut dulu, Papa rasa Papa tak pernah ikut andil lagi di perusahaan itu. Ucap Opa Amar. Pah, aku mohon kali ini Papa jangan egois. Karena kalau Papa tak ikut turun tangan maka perusahaan ini akan hancur, Pah. Ucap keras Pak Dirga. Dirga, sejak dulu Papa tak pernah dihargai oleh mamamu. Dia selalu merendahkan mama. Mentang-mentang perusahaan itu milik keluarganya. Papa tahu dan sadar. Namun apa perusahaan itu bisa besar seperti sekarang tanpa usaha dan kerja keras Papa? Tidak akan pernah. Dirga, apa sih kehebatan mamamu itu? Hanya pintar mengatur saja. Tanpa tahu bagaimana kerja keras Papa selama ini. Papa dulu takut dengan mamamu karena Papa sayang sama kamu. Tapi Papa kecewa, setelah sekian lama, Papa baru bisa berontak. Papa sangat menyesal. Kenapa tidak dari dulu saja Papa pergi? Jelas Pak Amar panjang lebar, yang kecewa sejak lama dengan perlakuan istrinya itu.
Pak Dirga diam saja. Mendengarkan ucapan papanya yang sudah kecewa itu. Apa ini semua ada hubungannya dengan papa dan Mentari? Tanya Pak Dirga. Ini semua tidak ada hubungannya. Semua murni keputusan Alex dan keluarganya. Mentari tak tahu apa-apa. Jangan lagi kau sangkut pautkan dia dalam masalah hidupmu. Harusnya kamu bisa meminta maaf padanya karena sudah menyia-nyiakan Mentari. Anak yang sangat baik budi pekertinya. Beda dengan Rachel yang kau manjakan dengan harta selama ini. Jelas Opa Ama. Aku yakin Alex melakukan ini karena pengaruh anak itu. Iya kan, Pak? Atau jangan-jangan papa sudah ada di bagian mereka juga iya. Sehingga papa lebih memilih pergi meninggalkan rumah. Iya, Pak. Hanya karena si Mentari itu, anak pembawa sial. Bentak Pak Dirga yang juga ikut menghina anaknya sendiri. Karena membuat perusahaan miliknya diambang kehancuran. Dirga, Mentari itu darah daging kamu. Andai saja kamu mau meminta maaf dan menjadikannya wali nikahnya nanti. Mungkin Alex tidak akan pernah memutuskan kerjasamanya dengan perusahaan milikmu. Bentak Pak Amar yang kesal karena ayahnya sendiri yang justru menghina-hina Mentari. Bagaimana kamu tidak hancur Dirga? Kamu saja sangat jolim dengan anak dan darah dagingnya sendiri. Ucap Opa Amar lagi. Untuk apa aku menjadi wali nikahnya? Sedangkan aku saja tak pernah merasa dia anakku. Bukankah dulu papa tak masalah? Kenapa sekarang tiba-tiba papa berubah? Ucap Pak Dirga. Pantas saja Allah memberikanmu cobaan ini Dirga. Sudah berkali-kali papa bilang, Mentari akan memaafkanmu kalau kamu mau berusaha. Tapi ternyata setelah kamu diberikan musibah ini, justru sikapmu semakin parah. Kamu sudah menghina anak kandungmu sendiri, yang tak pernah sekalipun membalas kejahatan dan kejoliman ayahnya. Kata Opa Ama. Mulai sekarang jangan lagi kamu meminta bantuan papa. Papa lebih tenang tinggal sendiri. Daripada harus tinggal dengan orang-orang yang tidak memiliki hati nurani, papa sangat gagal mendidik anak sendiri. Papa tidak ingin gagal mendidik cucu yang selama ini diabaikan. Jelas Opa Ama. Lalu Opa Amar pergi meninggalkan anaknya Pak Dirga. Prak. Pak Dirga kesal dan melempar minuman yang ada di mejanya. Sial. Hari pernikahan. Hari ini adalah hari di mana